3 hari telah berlalu sejak pecahnya badai senjata di Timur Tengah, dan kini Israel berdiri di ambang keputusasaan. Ketika kilatan cahaya dan dentuman ledakan menghantam langit malam Tel Aviv, dunia menyaksikan kenyataan getir. Kekuatan militer yang selama ini disebut tak tertandingi itu ternyata bisa roboh, dan bahkan remuk di bawah gempuran musuh bebuyutan yang selama ini hanya dianggap sebagai bayangan ancaman Iran. Pada malam yang membara tanggal 13 Juni, Israel memicu percikan pertama. Serangan udara presisi tinggi menghantam jantung fasilitas nuklir Iran, sebuah provokasi yang disebut strategis oleh Tel Aviv. Namun, langkah itu ternyata membangunkan raksasa yang selama ini diam. Dalam hitungan jam, Iran membalas dengan kekuatan yang jauh melebihi perkiraan. Ratusan drone berdesing di langit malam, diikuti oleh puluhan, bahkan ratusan, rudal balistik berpemandu, menghujani tanah Israel tanpa ampun. Tel Aviv, yang dulu berdiri megah dan tak tersentuh, kini berubah menjadi puing dan abu. Distrik Ramat Gan, simbol modernitas Israel, luluh lantak oleh ledakan yang memecah kaca, membakar kendaraan, dan menjatuhkan bangunan ke tanah. Yang paling mengejutkan adalah kompleks militer Kiryat, tempat elit pertahanan Israel merancang dan memonitor strategi keamanan nasional, berhasil disasar dan dilumpuhkan. Kiryat, yang selama ini dijuluki Pentagonnya Israel, berubah menjadi titik rapuh yang terekspos, menandai betapa dalamnya serangan Iran berhasil menembus jantung kekuatan negeri itu. Di tengah serangan dahsyat ini, publik menatap langit dengan harapan bahwa Iron Dome, perisai kebanggaan Israel, akan menangkis setiap serangan. Namun yang mereka lihat adalah kegagalan. Rudal-rudal Iran menari di langit, melintasi sistem radar, dan melumpuhkan peluncur-peluncur pencegat. Kilatan cahaya yang dulu menandakan pencegatan sukses, kini tak tampak. Yang ada hanyalah nyala api dari rudal yang menghantam tanah. Pertahanan yang dibanggakan itu, yang selama ini disebut-sebut memiliki efektivitas 90%, tampak tak berdaya. Para ahli mulai bersuara. Iron Dome memang tidak didesain untuk menghadapi rudal hipersonik dan balistik berpemandu jarak jauh. Dan Iran tampaknya tahu persis apa yang harus diluncurkan dan kemana harus diarahkan. Kerusakan tidak lagi bersifat simbolis, itu kini menyentuh rakyat. Ribuan warga dievakuasi dari Tel Aviv Raya, banyak yang kehilangan rumah dan keluarga. Di kota Tamra, seorang wanita tewas, 13 lainnya terluka. Rumah sakit mulai kewalahan, alarm darurat berbunyi tak henti. Rumah-rumah berubah menjadi reruntuhan. Bangunan-bangunan publik menjadi tempat pengungsian darurat. Pasokan listrik lumpuh di beberapa titik. Kota itu kini bukan lagi kota, tapi medan perang. Kepanikan tak hanya melanda warga, tapi juga pemerintah. Kabar mengejutkan datang dari langit Yunani, pesawat kepresidenan Israel, Wing of Zion, terdeteksi berada di wilayah udara Athena. Netanyahu dikabarkan kabur. Apakah benar? Tak ada konfirmasi resmi. Namun, satu hal pasti, saat para pemimpin meninggalkan negerinya, rakyat tahu bahwa mereka telah ditinggalkan oleh kepercayaan yang selama ini menopang pertahanan negara. Tak seperti biasanya, Iran tidak membantah keterlibatannya. Mereka mengklaim telah menjatuhkan 3 jet tempur F-35 milik Israel. Mereka menyatakan bahwa rudal Haj Qasem dengan hulu ledak manuver tinggi telah digunakan dalam serangan ini. Bahkan jika hanya separuh dari klaim itu benar, realitasnya tetap sama. Iran kini bukan lagi sekadar negara dengan ambisi regional, tapi pemain militer yang telah menunjukkan giginya secara langsung. Media Iran pun menyiarkan dengan penuh percaya diri, rudal mereka telah menembus simbol-simbol kekuasaan Israel, menjebol titik-titik pertahanan, dan memaksa negeri itu ke titik krisis. Bandara internasional Ben Gurion ditutup. Dunia mulai mempertimbangkan, apakah ini hanya awal dari eskalasi yang lebih luas? Militer Israel yang selama ini mengandalkan teknologi, kini menghadapi tantangan yang bahkan belum mereka siapkan. Meski sistem lain seperti Arrow dan David Sling ikut dikerahkan, gelombang serangan Iran terlalu deras, terlalu cepat, dan terlalu presisi. Dalam waktu 3 hari saja, Israel kewalahan secara logistik, komunikasi, dan strategi. Seluruh lapisan sistem pertahanan Israel, dari radar, komando, hingga peluncur rudal, dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya. Dan di tengah kebingungan itu, musuh sudah berada di depan pintu. Kekacauan ini bukan hanya tentang serangan fisik, tapi juga memori kolektif. Masyarakat Israel yang terbiasa hidup dengan ancaman, kini benar-benar merasakannya di kulit mereka. Trauma lama kembali muncul, rasa tak aman yang dulu hanya bayangan, kini menjadi nyata. Apakah ini saatnya mereka membayar harga dari kebijakan luar negeri yang selama ini konfrontatif?
Israel kini berdiri di titik nadir, ditinggalkan kepercayaan pada sistemnya sendiri, diragukan oleh rakyatnya, dan dikepung oleh kekuatan baru dari timur. Iran menunjukkan bahwa perang tidak hanya soal senjata, tapi soal momentum, strategi, dan kesiapan. Dan kali ini, Israel tertinggal dalam semua itu. Dalam kehancuran Tel Aviv, dalam sunyinya Kiria yang tak lagi penuh komando, dan dalam kaburnya para pemimpin ke langit asing, ada satu pesan yang jelas, bahwa bahkan kekuatan yang paling percaya diri pun bisa runtuh, dan kadang itu terjadi dalam hitungan hari.